Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang alam pikir manusia dan perkembangannya dari matkul ilmu alamiah dasar. Dan perkenalkan, nama saya Rusma Sundanendra dengan NIM D6230106 dengan teman saya. Hafiz Mulon Zain dan NIM D600230086. Dan saya Farpio Prayoga, NIM D600230112. Saya Deva Wahyutomo dengan NIM D600230116. Saya Silvian Mutmainah dengan NIM D600230103. Yang pertama ada hakikat manusia dan perkembangannya. Poin-poinnya ada 3, yaitu pengertian manusia, yang kedua ada sifat manusia, dan yang ketiga ada rasa ingin tahu. Manusia merupakan salah satu jenis makhluk yang termasuk dalam populasi permukaan bumi. Ini adalah kelompok dengan karakteristik unik yang tidak dimiliki oleh jutaan makhluk hidup lainnya. Selama manusia masih hidup, mereka akan terus memanfaatkan kekuatan dan kekuatan alam untuk mengeksploitasi lingkungan alam demi keuntungannya sendiri. Sebaliknya, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang selalu bergantung pada orang lain, sehingga manusia tidak dapat hidup sendiri. Ciri-ciri manusia tidak hanya mencakup ketergantungan pada orang lain, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan di mana mereka berada, atau adaptability. Sifat manusia ada 6, yaitu sadar diri. Sadar diri adalah kesadaran akan identitas, kekuatan, dan kelemahan pribadi. Yang kedua ada sosial. Sosial adalah kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga ada berperasaan. Berperasaan melibatkan empati dan pengertian terhadap perasaan orang lain. Yang keempat ada bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan kita. Yang kelima ada rasa kebebasan. Rasa kebebasan adalah memiliki kontrol atas pilihan dan tindakan kita sendiri. Yang keenam, menyadari hak dan kewajiban. Adalah memahami hak-hak yang dimiliki dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam masyarakat. Selanjutnya ada rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu merupakan ciri manusia. Rasa ingin tahu tidak dimiliki oleh benda-benda mati. Rasa ingin tahu pada binatang bersifat tetap sepanjang zaman. Menurut Asimov, rasa ingin tahu yang tetap disebut ideal curiosity atau disebut insting. Insting itu berpusat pada satu hal saja, yaitu mempertahankan kelangsungan hidup. Contohnya, seekor burung beranjang akan membuat sarangnya dengan lubang masuk dari bawah. Hal itu berlaku selamanya. Manusia memiliki kemampuan berpikir sehingga rasa ingin tahu selalu berkembang. Yang kedua, perkembangan fisik, sifat, dan pemikiran manusia. Lanjut. Ada 2 poin, yaitu yang pertama aspek zaman dan aspek kehidupan. Sifat manusia dari zaman purba, dari zaman Masehi, zaman Kopernikus. Dari zaman purba sendiri bisa diartikan yakni pada zaman ini manusia mula-mula membuat alat dari batu lunak. Karena rapuh, maka manusia pada zaman itu mulai coba-coba menggunakan batu keras. Pada zaman Masehi, berdasarkan pengamatan astronomis yang sangat lama, pada masa Masehi ini manusia mulai coba-coba dan menemukan kalender. Dan pada zaman Kopernikus, berdasarkan pengamatan astronomis yang sangat lama, pada masa Masehi ini manusia mulai coba-coba dan menemukan kalender. Ulang. Aspek kehidupan. Yang pertama masa bayi, yang kedua masa kanak-kanak, yang ketiga masa usia sekolah, yang keempat masa remaja, dan yang terakhir masa dewasa. Aspek kehidupan. Berikut ini pengelompokan perkembangan zaman ke zaman berdasarkan usia dari bayi hingga dewasa. Masa bayi 0 sampai 2 tahun, masa bayi menurut psikologi disebut juga sebagai periodik sensomotorik. Pada periode ini perkembangan kecerdasan bayi sangat cepat.
Ia mulai belajar makan, berjalan, berbicara, dan mengikatkan diri pada orang lain. Masa kanak-kanak 3-5 tahun. Masa kanak-kanak disebut sebagai periode praoperasional dengan kisaran usia 2-7 tahun. Pada periode ini, dorongan keingintahuannya sangat besar, sehingga banyak yang menyebut masa ini sebagai masa bertanya. Apalagi pada masa ini, si anak sudah memiliki keterampilan berbahasa lisan. Masa usia sekolah 6-12 tahun. Masa ini disebut sebagai periode operasional nyata. Dengan masa usia sekolah 6-12 tahun. Masa ini disebut juga sebagai periode operasional nyata dengan usia 7-11 tahun. Pada periode ini, anak sangat aktif ditandai dengan perkembangan fisik dan motorik yang baik. Para ahli psikologi menyebut juga masa ini sebagai masa tenang, karena proses perkembangan emosional si anak telah mendapatkan kepuasan maksimal sesuai dengan kemampuan individu. Masa remaja 13-20 tahun. Periode ini merupakan masa pertentangan atau konflik, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang dewasa. Mereka berusaha mengekspresikan dirinya sebagai orang dewasa, padahal secara fisik, mental, emosional belum mampu menggunakan nalar serta berhipotesis. Masa dewasa lebih dari 20 tahun. Masa dewasa ini ditandai dengan kemampuan individu untuk berdiri sendiri. Mereka mampu mengendalikan perilakunya dengan baik, menempatkan dirinya sebagai anggota dalam kelompok, serta merupakan individu yang bertanggung jawab. Sejarah perkembangan manusia. Poinnya ada 3, tahap teologi, metafisik atau mitos, tahap filsafat, tahap ilmu. Tahap teologi. Pada tahap teologi, manusia menciptakan cerita untuk memahami realitas secara subjektif tanpa penggunaan rasio atau penalaran. Mitos memberikan pedoman kepada sekelompok orang dan ditransmisikan melalui berbagai cara. Manusia menemukan identitasnya sebagai subjek yang masih terbuka terhadap objek, menyebabkan mereka mudah dipengaruhi oleh kekuatan alam, sehingga manusia dan alam bersatu dalam kesatuan yang tidak terpisahkan. Tahap filsafat, manusia mulai menjawab pertanyaan tanpa mengandalkan mitos karena alam pikir dan metode penyelidikan mereka semakin berkembang. Meskipun menggunakan rasio, pemahaman terhadap objek masih kurang objektif. Manusia mencoba memisahkan diri dari peristiwa alam dan melihat objek secara lebih metodologis. Penggunaan trial and error sering terjadi dalam pengobatan dengan menggunakan bahan alam. Tahap positif atau ilmu. Manusia mengembangkan pemikirannya menuju ilmu dengan tidak puas terhadap pemikiran yang ada. Ada 2 bentuk penalaran yang dikenal, deduktif dan induktif. Deduktif sendiri adalah penalaran berpikir dari umum ke khusus menggunakan silogisme untuk menarik kesimpulan. Penalaran induktif, pengetahuan diperoleh dari pengalaman konkret yang diamati disebut empirisme. Pengetahuan harus disusun secara teratur dan dicari hubungan sebab akibatnya melalui penalaran. Fakta tidak boleh dicampur dengan dugaan atau pendapat agar penalaran tidak terganggu. Pengamatan sistematis dan kritis terhadap gejala dalam menghasilkan pengetahuan tentang gejala tersebut. Generalisasi diperoleh dari pola-pola tertentu dalam hasil pengamatan. Kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari PowerPoint ini, manusia sebagai anggota populasi permukaan bumi memiliki karakteristik unik yang membuatnya bergantung pada lingkungan dan interaksi sosial. Sifat-sifatnya termasuk kesadaran diri, sifat sosial, empati, tanggung jawab, kebebasan, serta kesadaran akan hak dan kewajiban. Manusia juga ditandai oleh rasa ingin tahu yang terus berkembang, yang membedakan dari benda mati dan hewan yang memiliki rasa ingin tahu yang lebih tetap. Perkembangan manusia dari zaman purba hingga masa dewasa mencerminkan evaluasi kecerdasan dan adaptabilitasnya dalam menghadapi lingkungan dan interaksi sosial. Tahapan pemikiran manusia dari teologi, metafisika, mitos, filsafat, hingga ilmu positif mencerminkan evaluasi pengetahuan dan penalaran manusia dan pemahaman subjektif hingga pemahaman yang lebih objektif berdasarkan pengalaman dan penelitian sistematis. Baik, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Saya Matur Rusma suwun, Ji. Wisnudanitra dan teman-teman izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.